Baik, sekarang kita akan membahas beberapa latihan soal untuk persiapan UAS Matematika 2A. Di sini soal yang pertama diambil dari KBF FMIPA tahun 2021-2022. Diketahui deret pangkat 1/1 - X sama dengan sekian. Himpunan kekonvergenan deret pangkat berikut adalah titik-titik-titik. Adalah berupa interval dengan jari-jari sekian. Jari-jari R sama dengan sekian. Untuk mengerjakan soal yang pertama, itu kita perlu mengenali dulu pola dari deretnya terlebih dahulu. Di sini kan kita punya deret yaitu 2x, 2x plus 4x² per 2 ditambah 8x pangkat 3 per 3 ditambah 16x pangkat 4 per 4 ditambah titik-titik. Di sini kita bisa mengenali polanya dari deret ini terlebih dahulu. Aku bisa kenali dari sini 2x ditambah ini 4 terus 8 16. Mungkin di sini kita bisa tuliskan 4 jadi 2 pangkat 2 x pangkat 2 per 2 ditambah 2 pangkat 3 x pangkat 3 per 3 ditambah 2 pangkat 4 x pangkat 4 per 4 ditambah titik-titik-titik. Nah, dari sini kita bisa eh, menuliskan notasi sigma dari deret pangkat tersebut, yaitu sigma n, kita mulai dari satu ya, karena di sini 2 pangkat 1 itu 2, n sama dengan 1 sampai n tak hingga 2 pangkat n, x pangkat n per n. Nah, kita disuruh nentuin interval kekonvergenan dari deret pangkat tersebut. Ini mungkin kita bisa sederhanakan lebih lanjut, jadinya sigma n sama dengan sigma dari n sama dengan 1 sampai tak hingga 2x pangkat n per n ya. Untuk menentukan interval kekonvergenan, kita bisa menggunakan rho atau rasio mutlak ya teman-teman. Jadi di sini rho sama dengan limit n menuju tak hingga dari mutlak an plus 1 per mutlak an. Kita masukkan di sini limit n menuju tak hingga dari kita masukkan 2x pangkat n plus 1 per n plus 1. Jangan lupa ada mutlaknya per 2x pangkat n per n ya. Nah, dari sini kita bisa sederhanakan ya eh, rasio mutlaknya. Jadinya di sini rho sama dengan limit n menuju tak hingga dari ini 2x, kan di sini ada 2x pangkat n plus 1 sama 2x pangkat n. Bisa habis dibagi jadi sisa 2x pangkat 1 di atas ya. Sehingga kita bisa tuliskan menjadi 2x per n plus 1 dikali n ya. Karena di sini 2x ini tidak ada urusannya dengan n, maka kita bisa keluarkan dari limitnya. Jangan lupa ada mutlaknya ya teman-teman. Jadi rho sama dengan mutlak 2x limit n menuju tak hingga dari n per n plus 1. Kurasa buat teman-teman mungkin udah mahir untuk mencari nilai limitnya. Untuk limit ini sama dengan 1 ya teman-teman. Jadi kita memperoleh nilai rho-nya itu sama dengan mutlak 2x. Oke. Nah, syarat suatu deret itu konvergen, nilai rasio mutlaknya itu kurang dari 1 teman-teman. Jadi di sini untuk rho itu sendiri, rho kurang dari 1 maka deret itu konvergen. Konvergen. Untuk rho.
Row lebih dari satu itu deretnya divergen. Artinya tidak menuju ke suatu bilangan tertentu. Row sama dengan satu itu tidak dapat ditentukan apakah deret tersebut konvergen atau divergen. Tidak dapat ditentukan. Nah, kita kan disuruh nyari interval kekonvergenannya. Berarti di sini tinggal mutlak 2x kurang dari satu. Jadinya kan di sini minus satu kurang dari 2x kurang dari satu per 2. Maaf, maaf. Kurang dari satu ya. Kurang dari satu dibagi 2 semuanya jadinya minus satu kurang dari x kurang dari setengah. Nah, apakah di ketika x-nya itu sama dengan minus setengah atau sama dengan setengah itu deretnya konvergen atau divergen, kita perlu mencari kekonvergenan ketika X-nya itu berada pada batas-batasnya. Ketik kan tadi itu deretnya ini ya teman-teman. Coba ketika X sama dengan minus setengah. Ini jangan pakai tanda seperti ini. Misalkan di sini aku kasih apa ya? Bintang aja lah. Ketika X sama dengan minus setengah. Berarti kita cari limitnya. Limit N menuju tak hingga dari sigma ini. Maaf, maaf. Bukan gitu ya. Jadi kita coba, eh kali kan kita dapat notasi sigmanya, sigma N sama dengan satu, N sama dengan satu sampai tak hingga, N sama dengan satu sampai tak hingga dari 2x pangkat N per N. Kalau kita substitusikan X-nya sama dengan minus setengah, berarti kita dapat notasi sigma yang baru yaitu N, sigma N sama dengan satu sampai N tak hingga 2 dikali minus setengah berarti minus satu per N per minus satu pangkat N per N. Nah, kalau kalian lihat di sini tuh eh, ada ada minus satu yang menandakan bahwasannya deret ini adalah deret yang berganti tanda, bergantung pada pangkatnya. Kalau pangkatnya genap berarti nilai sukunya itu positif. Kalau N-nya ganjil berarti negatif. Dan kalau kita ingat-ingat lagi, deret berganti tanda itu adalah deret yang konvergen ya. Misalkan kalau di sini, misalkan kita masukkan aja sih. Misalkan kita masukkan aja N-nya itu sama dengan satu, berarti di sini dapat N minus satu pangkat N itu berarti minus satu per satu, terus plus setengah, habis itu minus sepertiga plus seperempat dan seterusnya ya, dan seterusnya. Nah, dari sini nilai dari deret ini bisa ditentukan. Nah, kalau semisal X-nya itu sama dengan setengah, berarti kan sigma N sama dengan satu, sigma dari N sama dengan satu sampai N tak hingga 2x pangkat N per N sama dengan sigma N sama dengan satu sampai N tak hingga satu pangkat N per N. Kalau kita substitusikan nilai N-nya itu ini kita bentar, aku pindah dulu ya. Oke, kalau semisal kita substitusikan N-nya itu
kita substitusikan N itu sebagai bilangan asli, berarti kan kita mulai dari satu ya. Satu ditambah setengah, ditambah 1/3, ditambah 1/4, dan seterusnya. Nah, untuk deret yang kedua ini sifatnya divergen ya. Jadi ketika X sama dengan setengah, deret divergen. Deret divergen. Ketika X sama dengan minus setengah, deretnya konvergen. Artinya X sama dengan minus setengah termasuk ke dalam selang atau interval kekonvergenan dari deret pangkat pada soal. Sehingga untuk notasi intervalnya kita eh, perbaiki. Jadinya X lebih dari sama dengan minus setengah kurang dari setengah. Atau kalau ditulis dalam bentuk interval bisa seperti ini. Kurung siku minus setengah, koma setengah. Kurung lengkung. Seperti itu ya. Untuk mencari jari-jarinya mudah sekali. Jadi R sama dengan interval terbesar setengah dikurangi interval terkecil dibagi dua. Dapat berapa ini? Dapat setengah. Oke. Itu untuk pembahasan soal yang nomor 15.